Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Bapak Guru pada pembelajaran tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup, ya. Ya, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Seperti halnya yang kita ketahui, di lingkungan kita banyak sekali makhluk hidup seperti tumbuhan, seperti hewan yang sangat bermanfaat bagi keberlangsungan manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa adanya makhluk hidup di sekitarnya. Maka jasa makhluk hidup terhadap manusia sangat besar. Oleh karena itu, manusia harus peduli terhadap keberlangsungan atau ketersediaan makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Subtema 1, pembelajaran 1, berjudul hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahmu. Ya, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Jadi anak-anak, mungkin kalian bisa melihat di lingkungan rumah kalian apa saja yang menjadi bagian dari makhluk hidup di sekitar rumah kalian, ya. Apa saja hewan yang ada di lingkungan rumah kalian, dan apa saja tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan rumahmu, ya. Yang pertama adalah makanan pokok yang sangat dibutuhkan oleh manusia, khususnya sebagian besar masyarakat Indonesia membutuhkan makanan pokok, yaitu padi. Dan kebetulan di lingkungan rumahmu banyak sekali kamu temukan tumbuhan padi yang ada di sawah. Baiklah anak-anak, kita akan mengenal, ya, tumbuhan padi memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, khususnya di masyarakat Indonesia. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras, banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat dan Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Bibit atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal, akar, dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110
hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Nah, itu merupakan teks bacaan yang mengenalkan tentang padi dan proses pertumbuhannya. Sekarang anak-anak kalian bisa mengerjakan atau menjawab pertanyaan di bawah ini yang sesuai dengan teks bacaan di atas. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.